si neneknya Cahya ini ngusir kakek Anton karena ternyata katanya kakek Anton ini suka nyari tumbal. Anjing. Dan yang dicari itu bayi-bayi yang baru lahir. Nah untungnya karena udah diusir, ya bayi ini gak kenapa-napa, bayi yang baru lahir itu. Fast forward beberapa bulan kemudian, pada saat itu kampungnya Cahya tuh tiba-tiba kejadian bencana alam, gempa. Dan diprediksi bakalan ada tsunami. Akhirnya warga kampung di situ ngungsi lah ke daerah pegunungan yang lebih tinggi kan. Pas ngungsi itu, Cahya dan Kristi tuh tinggal sama kakek dan nenek mereka. Orang tuanya Cahya lagi keluar kota dan beberapa keluarga Cahya juga lagi nggak di sana. Udah tuh mereka pada ngungsi ke daerah pegunungan itu. Setelah udah pada naik, mereka berhenti dan mereka buat tenda lah untuk ngungsi di sana. Nah tapi waktu itu Cahya dan Kristi nih emang agak kurang nyaman karena mereka tuh satu tempat pengungsian sama kakek Anton dan keluarganya kakek Anton juga. Karena udah tahu background story-nya gimana, mereka ya sebagai anak muda agak-agak panik lah. Gue satu tempat ngungsi sama kakek yang quote-unquote aneh nih. Udahlah, pas mereka mau istirahat, udah malam nih, tiba-tiba Kristi tuh teriak. Karena kakek Anton itu tiba-tiba berdiri tepat di depan Cahya dan Kristi sambil senyum. Nah semua kakek dan nenek bahkan keluarganya kakeknya Anton yang lain juga kebangun gara-gara Kristi teriak kan. Dan tiba-tiba mereka semua tuh kaget, matung, diam gitu aja. Ini gue nggak tahu benar atau enggak ya. Karena tiba-tiba kakek Anton yang tadinya berdiri senyum di depan dua anak kecil ini, tiba-tiba si kakek Anton ini lari keluar dari tenda terus terbang menghilang. Aneh kan? Terus neneknya Cahya langsung ngomong, temukan Anton secepatnya atau akan ada yang jadi tumbal peliharaannya. Mendingan gitu. Dia pergi aja sih menurut gue. Sebenarnya gitu kan. Cuman si kakek Anton ini kalau kata neneknya Cahya dan Kristi itu tuh terbang karena mau nyari tumbal bayi itu. Oh makanya maksudnya dia itu jangan sampai pergi. Kalau misalkan dia pergi, dia akan dapetin tumbal, akan ada yang makanya meninggal. Dicari gitu aja nih si kakeknya nih. Karena takutnya ada korban baru gitu loh. Nah seketika ya karena dikasih tahu kayak gitu sama si neneknya, akhirnya mereka semua bergegas buat nyari kakek Anton lah. Dan gak lama setelah itu sekitar jam 5 pagi, akhirnya mereka nemuin nih kakek Anton ada di dekat samping tenda. Yang mana di dalam tenda itu, tenda yang ada di dekat kakek Anton ini, ada satu orang yang baru melahirkan. Berarti dia habis nyari tumbal baru kan. Nah di situ neneknya Cahya tuh langsung nyuruh keluarganya kakek Anton untuk ngiket si kakek Anton ini biar dia nggak pergi nyari tumbal baru lagi gitu kan. Udah nih di siang hari, Cahya, Kristi, kakek nenek dan ya keluarganya Kristi dan keluarganya Cahya itu pergi buat nemuin kakeknya Anton dan keluarganya. Masih dengan posisi keikat nih si kakek Anton ini. Waktu itu salah satu anaknya kakek Anton itu nanya ke si kakek Anton, "Bapak pergi kemana semalam? Aku tahu itu bukan bapak kan, itu pasti peliharaannya bapak. Aku kan sudah pernah bilang pak, untuk bapak ngelepasin semua peliharaannya bapak. Bapak nggak ingat ibu meninggal tuh karena apa? Karena peliharaannya bapak. Bapak jadikan ibu tumbal kan?" Kata gitu. Nah di situ selain keluarganya kakeknya Anton ya pada kaget karena oh ternyata keluarga lu emang sefaktap itu gitu loh. Cuman yang lebih anehnya lagi, kakek Anton tuh dilabrak kayak gitu atau dikonfront kayak gitu tuh ya kakek Anton ini diem aja, seakan-akan dia tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa yang terjadi, kayak orang yang linglung gitu loh. Nah malam harinya nih pas mereka semua mau istirahat dan keadaan kakek Anton ini masih keikat gitu ya, semuanya udah pada tidur. Sampai besok paginya tiba-tiba satu keluarga tuh udah ngelihat kakek Anton nggak ada di dalam tenda, dan tali yang tadi ngikat dia itu udah kegeletak gitu di tanah. Semuanya langsung pada panik, langsung pada keluar pergi buat nyari si kakek Anton ada di mana nih. Tapi pas ditemuin, ternyata kakek Anton ini udah meninggal di dekat pohon beringin. Mereka semua akhirnya turun dari tempat pengungsian dan ngebawa kakek Anton buat dimakamin. Nah waktu itu kakeknya Cahya dan beberapa orang lain tuh ngebantu buat ngebersihin badannya kakek Anton lah, si mayatnya ini. Dan pas ngebersihin, tiba-tiba ada satu orang yang kerasukan. Kemungkinan besar si orang yang kerasukan ini tuh kerasukan makhluk peliharaannya si kakek Anton. Dan ketika orang itu kerasukan, dia ngomong dengan suara yang berat, terus ngomong kayak gini, "Kalian yang membuat dia mati." Dia tuh maksudnya si kakek Anton ini ya. "Karena kalian, saya tidak dapat makanan saya, jadi saya memakan dia."
Wow. Katanya gitu. Si orang yang kesurupan ini pun sambil senyum terus ketawa gitu. Gue paling Dan males tuh tiba-tiba senyum-senyum itu. itu dia. Dan tiba-tiba orang yang dirasukin ini pingsan. Gitu aja. Jadi kesimpulannya adalah ya kenapa si kakek Anton ini tiba-tiba mati. Bergegas banget untuk nyari-nyari si tumbal itu karena atau enggak dianya yang Betul. mati gitu. Karena ya kalau maksudnya kita juga udah tahu ya kalau misalkan kita bermain ilmu hitam pasti kan ada tumbalnya atau harus dikasih makan Iya. gitu kan si makhluk gaib ini. Iya. Iya berarti kan dia bergegas selama ini tuh karena daripada nanti gue yang mati, Iya, Betul. make sense. mendingan ya gue ngasih makan orang ya gue jahat-jahat sekalian gitu Betul. kan. Tapi ya karena dia udah diikat dan dia nggak bisa nyari makan, akhirnya si peliharaannya ini makan inangnya sendiri. Gila sih anjing. Makanya jangan main-main kayak gitu. Itu dia.